Gencatan senjata Iran dan Israel diklaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah disepakati keduanya. Namun Menteri Luar Negeri Iran membantah klaim Trump tentang gencatan senjata dengan Israel dan masih melancarkan serangan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui usulan gencatan senjata dengan Iran. Benarkah kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel akan tercapai? Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kesepakatan gencatan senjata Iran dan Israel. Dalam pernyataannya di media sosial, Trump mengatakan gencatan senjata akan dimulai secara bertahap dalam 24 jam ke depan sejak Selasa dini hari. Namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang gencatan senjata dengan Israel. Melalui akun media sosialnya, Araghchi menegaskan belum ada kesepakatan apapun terkait gencatan senjata maupun penghentian operasi militer. Pernyataan gencatan senjata Trump dikeluarkan setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Irak pada Senin malam waktu setempat. Iran menyebut serangan itu sebagai balasan langsung atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Iran masih melancarkan serangan di Teheran pada Selasa dini hari. Sejumlah ledakan dan aktivitas pertahanan udara dilaporkan terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengumumkan gencatan senjata penuh antara Israel dan Iran. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui usulan gencatan senjata dengan Iran. Melalui medsosnya, pemerintah Israel mengklaim telah mencapai semua tujuan operasi melawan Iran. Israel memperingatkan akan menanggapi setiap pelanggaran gencatan senjata dengan tegas. Benarkah gencatan senjata Israel dan Iran telah diberlakukan? Pagi tentang bagaimana memulai hari bersama orang-orang yang dicinta, menyalakan semangat dan menjaganya dengan cara berbeda. Tiada keraguan dalam memberikan rasa aman. Kami selalu punya solusi untuk meringankan beban. Kami berkomitmen mengiringi langkah membangun mimpi, merekatkan pada kebersamaan hingga tak ada celah untuk berjauhan. Dan kami menyebutnya melayani dengan komitmen. Bagaimana sebenarnya klaim gencatan senjata yang dinyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang seharusnya sudah mulai diberlakukan? Untuk membahasnya, kita sudah bersama Profesor Siti Mutia, pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore, Prof. Siti. Selamat sore, Mbak. Ya. Prof, kami ingin mengetahui apakah klaim kesepakatan gencatan senjata ini benar dilakukan ataukah ini hanya sepihak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saja, Prof. Siti? Ya, secara teori kalau gencatan senjata itu adalah tujuannya adalah untuk menghentikan kekerasan yang itu harus disepakati oleh pihak-pihak yang sedang konflik gitu ya, bukan oleh di luar pihak yang sedang konflik. Jadi mereka sepakat untuk menghentikan senjata, untuk menghentikan kekerasan senjata. Kemudian kemungkinan bagaimana cara menghentikannya, yaitu bisa dengan penengah. Ya, dengan mediator ya, dengan mediator sebagai penengah untuk kedua belah pihak bagaimana kesepakatannya. Sama seperti yang dilakukan oleh Israel dengan Arab Palestina di Gaza ya, yaitu dia menghentikan gencatan senjata, dua belah pihak setuju, kemudian ditengahi oleh PBB. Lah ini yang mengumumkan gencatan senjata adalah bukan dari pihak yang sedang konflik, tetapi adalah Amerika Serikat yang mengumumkan gencatan senjata antara Iran dengan Israel. Yang itu oleh kedua belah pihak sebetulnya belum ada kesepakatan apapun yang saya amati. Sehingga di sini kemungkinan Amerika Serikat itu dimanfaatkan oleh Israel untuk mengumumkan gencatan senjata karena dia sudah terdesak begitu ya. Tapi kan Iran itu tidak mengakui gencatan senjata itu karena dalam hal ini Iran setelah menyerang fasilitas fasilitas militer di Qatar, fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar, Al Udeid itu
itu Amerika Serikat juga terkejut gitu ya, karena ternyata Iran mampu menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar. Padahal fasilitas militer lain Amerika Serikat di Teluk itu banyak sekali. Ya, ada di Kuwait, ada di Arab Saudi, ada di Bahrain ya. Kemudian ada di Qatar sendiri, ada di Uni Emirat Arab. Nah, itu kan bagaimana kalau semuanya diserang? Tidak hanya military base, tetapi juga kilang-kilang minyak, kemudian ya produk-produk minyak itu ya itu akan menjadi, kalau itu menjadi sasaran Iran, maka ya sudah Amerika habis di Teluk. Maka sebelum itu terjadi, dia mengajak gencatan senjata begitu. Tetapi kan di sini Abbas Arghi menolak bahwa sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Memang tidak ada kesepakatan gencatan senjata. Mungkin Iran saat ini itu sedang leading ya, dengan setelah diserangnya military base yang itu humiliation, itu penghinaan bagi Amerika Serikat. Sebetulnya bagaimana military base-nya bisa diserang? Ya, Amerika Serikat kan pasti punya proteksi yang canggih ya, secara teknologi. Kok bagaimana bisa diserang? Itu merupakan sebetulnya kecolongan bagi Amerika Serikat. Lah, setelah diserang kemudian dia minta gencatan senjata terjadi. Itu tidak fair bagi Iran sebetulnya. Ya. Tidak berselang lama dari Presiden Trump yang menyatakan bahwa akan adanya gencatan senjata, kita ketahui Israel telah meluncurkan serangan kepada Iran yang kemudian dibalas oleh Iran. Ini apakah artinya dari Israel sendiri juga tidak ada memiliki komitmen untuk melakukan gencatan senjata, Prof. Siti? Ya, Israel saya kira juga targetnya itu adalah terhadap fasilitas nuklir Iran ya, yang ada di, kita tahu sudah diserang oleh Amerika Serikat, ada di Natanz, di Isfahan, kemudian ya ada 3 wilayah nuklir yang telah menjadi target dari Amerika Serikat maupun oleh Israel, terutama pengembangan uranium di Natanz itu, di tempat yang namanya Natanz. Kemudian di Khandaq itu pengembangan air ya, saya kurang paham mengenai nuklir, tetapi Khandaq itu adalah target juga gitu, dan itu target-target sudah diserang, tetapi menurut Iran itu tidak berdampak besar pada leak atau kebocoran nuklir, itu tidak ada, karena memang Iran itu sebetulnya tidak memiliki senjata pemusnah massal. Senjata nuklir Iran itu ditujukan untuk kesehatan dan listrik ya, itu pengakuan dari Iran ya, dari pihak Iran, sehingga ya, itu yang menjadi target tidak menyebabkan kebocoran nuklir yang seperti yang diperkirakan. Yang mempunyai senjata nuklir siap punya hulu ledak itu justru Israel ya, itu. Dengan adanya pernyataan dari Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa akan ada gencatan senjata, apakah ini menurut Anda, Prof, ini merupakan suatu bentuk ataupun yang bisa dilihat bahwa Amerika sendiri sedang dalam posisi terpojok, Prof Siti? Ya, Donald Trump itu panik ya, terutama pertama setelah military base-nya itu diserang oleh Iran. Itu yang pertama. Dia khawatir sekali kalau kemudian serangan seperti tadi saya katakan ke camp militer yang lain ya, fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah, terutama di Teluk yang lain. Itu yang pertama. Dia juga yang kedua, dia panik karena terjadi, yang saya perhatikan, terjadi demo besar-besaran memprotes keterlibatan Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel, dan itu bisa menyebabkan nanti Donald Trump di-impeach gitu. Ya, jadi
keterlibatan Amerika Serikat ini di bawah Donald Trump ini kan meninggalkan Kongres ya, atau parlemen Amerika Serikat, tidak diajak rembukan. Ini adalah kalau untuk negara yang sama, behavior atau perlakuan Amerika Serikat ini udah yang kedua. Dulu di zaman Ronald Reagan, Presiden Ronald Reagan itu terkenal dengan namanya Iran Contra. Ya, dia mungkin sudah pusing bagaimana tawanannya supaya dilepaskan. Ya, dia menjual senjata dengan menukar dengan tawanan supaya dibebaskan. Ya, sebagian ada yang di Lebanon, sebagian ada yang di Iran. Ya, dia supaya dibebaskan. Itu melanggar juga tidak mengajak rembukan Kongresnya, sehingga Ronald Reagan itu waktu itu mau di-impeach ya, ternyata setelah saya pelajari dia tidak sampai di-impeach, tetapi Oliver itu jenderalnya itu sudah diproses hukum dan ditahan gitu. Prof. Siti Jadi melihat ini sudah bagaimana kedua kali Amerika Serikat menyalih. Prof melihat bagaimana perkembangan saat ini, apakah menurut Prof Siti sendiri perkembangannya adalah peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Iran ini eskalasi akan terus meningkat, Prof Siti? Ya, eskalasi itu eskalasi saya perhitungkan sebetulnya akan terus meningkat seandainya Rusia dan Cina itu masuk. Ya, membela Iran, Israel dibela Amerika Serikat, akan terjadi eskalasi. Tapi saya tidak melihat ada indikasi bahwa Rusia itu kemudian akan membela Iran seperti halnya Amerika membela Iran. Cina juga demikian ya. Kalau Rusia itu pernyataan Putin itu sudah jelas bahwa jangan ganggu warga Rusia yang sedang bekerja di Iran ya, banyak nuklir itu banyak pekerja Rusia bekerja di fasilitas nuklir Iran. Dan kemudian Putin yang kedua menyatakan bahwa bagaimanapun Rusia itu mempunyai hubungan baik dengan Israel maupun dengan Iran. Jadi kan itu tidak ada indikasi meskipun Menlu Iran sudah menemui Putin, tidak ada indikasi bahwa Iran akan total didukung oleh Rusia, tidak ada. Cina juga tidak ada indikasi untuk mendukung. Jadi kalau Amerika Serikat mau keluar dari konflik ini bisa kemungkinan terus selesai. Ya, karena teorinya adalah konflik itu memang kedua belah pihak itu ingin win-lose solution atau win-win solution atau perang aja pelan-pelan biar selesainya pelan-pelan. Kalau pilihannya win-lose ya kan total-totalan mereka. Nanti siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Kekuatannya itu diadu, tapi jangan ada kekuatan lain yang campur. Itu akan cepat selesai. Win-lose atau win-win solution ya, kedua belah pihak mencari saling bahwa Iran maupun Israel itu bagaimanapun dekat ya secara geografis, itu dekat meskipun tidak bertetangga langsung, tetapi itu dekat sehingga mereka kan satu region Timur Tengah. Jadi cari common interest, kepentingan bersama, cari common enemy mereka itu siapa sekarang ini ya. Jadi mencari itu harus kedua belah pihak. Maka kalau win-win solution juga bisa cepat selesai. Win-lose, win-win solution. Tapi kalau kedua belah pihak ingin status quo, ya udah perang sebentar nanti berhenti, perang lagi itu akan lama. Ya, eskalasi mungkin tidak meluas tetapi akan lama. Akan cepat selesai kalau Rusia, Cina gabung dengan Iran, Amerika gabung dengan Israel, sudah cepat itu selesai. Mungkin Amerika Serikat mundur, ya. Kemudian setelah Amerika Serikat mundur, Rusia dan Cina mundur, kemudian perang ini selesai. Tetapi kalau Rusia dan Cina tidak gabung dan Amerika Serikat itu unconditional love-nya dengan Israel, ya, cinta tanpa tanpa syarat itu kepada Israel, ya akan perang ini akan meluas. Gitu. Baik. Dan lama mungkin.
Baik, terima kasih Prof. Siti waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu, Prof. Ya.